Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Sejarah Dunia. Hari ini kita akan melakukan perjalanan melalui waktu, menyaksikan peristiwa-peristiwa besar yang telah membentuk dunia seperti yang kita kenal saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cynthia Hanifah dari kelas 11G. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai peradaban Sungai Nil. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu memahami pentingnya Sungai Nil, menjelaskan perkembangan peradaban Sungai Nil, menggali kontribusi Mesir kuno terhadap perkembangan dunia, menghubungkan peran Sungai Nil dengan agama dan mitologi, menganalisis dampak Sungai Nil terhadap peradaban. Latar belakang peradaban Sungai Nil. Sungai Nil merupakan urat nadi masyarakat Mesir kuno karena menyediakan air sebagai sumber kehidupan dan memiliki tanah yang subur di sepanjang aliran sungai. Aliran Sungai Nil berasal dari pegunungan salju abadi dan berakhir di Laut Mediterania. Di bidang perekonomian, masyarakat Mesir kuno di sepanjang aliran Sungai Nil bertumpu pada sektor pertanian. Sektor pertanian ini didukung oleh adanya siklus musim, yaitu adalah musim akhir atau musim banjir yang terjadi pada bulan Juni sampai September, yang membawa lumpur yang menjadikan tanah di sepanjang aliran sungai menjadi subur. Yang kedua yaitu peret atau musim membajak dan bercocok tanam. Yang ketiga yaitu musim semu atau musim panen yang terjadi pada bulan Maret hingga Mei. Sistem pemerintahan Mesir kuno yaitu raja bersifat absolut atau seluruh keputusan mutlak di tangan raja. Yang kedua yaitu raja dianggap sebagai keturunan dewa matahari yang bernama Re atau Dewa Ra. Yang ketiga, raja dibantu oleh vasal. Vasal memiliki tugas untuk memantau kebijakan pusat dan mengumpulkan pajak. Beberapa bidang yang dibawahi oleh vasal yaitu pegawai seperti juru uang, lumbung, peternakan, dan arsitektur istana. Yang kedua yaitu penulisan, seperti penulisan kitab menggunakan tulisan hieroglif. Yang ketiga yaitu duta. Duta berfungsi melakukan hubungan luar negeri seperti perdagangan. Terakhir, sistem pemerintahan yaitu raja dianggap suci, sehingga masyarakat dilarang bertatap muka atau menyebut nama. Sehingga masyarakat menyebut dengan sebutan Perau atau Istana Agung dan Parau atau Fir'aun. Stratifikasi masyarakat Mesir kuno. Yang pertama yaitu Fir'aun dan bangsawan. Mereka hidup serba mewah. Yang kedua yaitu pedagang dan pengusaha. Mereka hidup dalam kesederhanaan. Yang ketiga, petani. Kelompok masyarakat yang hidup serba kekurangan. Dan yang terakhir yaitu buruh dan budak. Kelompok masyarakat yang paling miskin di Mesir kuno. Kepercayaan Mesir kuno. Masyarakat Mesir kuno memiliki kepercayaan politisme atau menyembah dewa-dewi. Masyarakat Mesir tua menyembah Dewa Ra atau Dewa Matahari. Masyarakat Mesir Pertengahan menyembah Dewa Osiris. Dan masyarakat Mesir baru menyembah Dewa Antum atau rajanya para dewa. Kepercayaan yang kedua yaitu pengawetan jenazah atau mumifikasi. Masyarakat Mesir kuno percaya bahwa jenazah yang utuh akan bahagia pada alam selanjutnya. Dan sebaliknya, jika jenazah mengalami kerusakan, maka roh akan sengsara. Masyarakat Mesir kuno juga memiliki kepercayaan akan mitos, yaitu aliran Sungai Nil berasal dari tangisan Dewi Isis yang menangisi suaminya Dewi Osiris karena mengalami kekalahan saat perang. Peninggalan-peninggalan Mesir kuno. Peninggalan yang pertama yaitu tulisan hieroglif. Tulisan hieroglif digunakan oleh masyarakat Mesir kuno untuk menulis kitab suci mereka. Tulisan hieroglif terdiri dari gambar-gambar atau simbol-simbol yang terdiri dari benda-benda, makhluk hidup, suara, dan gagasan tertentu. Peninggalan yang kedua yaitu sistem penanggalan. Sistem penanggalan ditemukan oleh Imhotep, yaitu ilmuwan kedokteran dan arsitektur. Sistem penanggalan Imhotep disebut dengan sistem penanggalan Kabisat. Cara menemukan sistem penanggalannya yaitu dengan melihat rasi bintang Sogdet. Ciri-cirinya yaitu jika Sogdet terlihat, maka musim banjir telah tiba. Jika Sogdet agak menghilang, berarti waktunya musim membajak dan bercocok tanam. Jika Sogdet sepenuhnya hilang, berarti saatnya untuk panen. Peninggalan yang ketiga yaitu piramida. Piramida
Dibangun sebagai makam para raja. Cara pembuatan piramida yaitu dibuat dari tanah liat yang dibentuk kotak lalu dibakar. Dan cara penempelannya dilapisi dengan lumpur. Peninggalan selanjutnya yaitu Sphinx. Dalam mitologi Mesir, Sphinx digambarkan sebagai sosok bertubuh singa yang berkepala manusia. Sphinx dianggap sebagai perlindungan karena sering dianggap sebagai penjaga pintu tempat suci atau kuburan. Sphinx sering ditemukan di depan pintu kuil atau piramida. Kemudian yaitu Apsalik. Apsalik merupakan monumen berbentuk pilar yang tinggi dan ramping dengan puncak berbentuk piramida. Apsalik dihiasi dengan tulisan hieroglif yang menceritakan prestasi Firaun dan pemujaan terhadap dewa. Fungsi obelisk selain sebagai simbol kekuatan spiritual juga sebagai tanda kekuasaan dan kebesaran para penguasa Mesir. Peninggalan yang terakhir yaitu bangunan yang digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi seperti kuil Dewara, kuil Hatshepsut, dan kuil Aten. Kita telah menjelajahi berbagai aspek penting dari sejarah yang membentuk dunia kita hari ini. Sejarah tidak hanya mengajarkan kita tentang masa lalu, tetapi juga memberikan pelajaran yang relevan untuk masa depan. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman kita semua tentang dunia dan perjalanan umat manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahumma fi ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.